semuanya, ketemu lagi di channel Citizen Diecast. Oke, kali ini bakalan saya bahas tentang dunia diecast. Jadi kita bakal sharing-sharing tentang dunia diecast ini dari sisi saya sendiri, dan juga kenapa saya bikin pembahasan ini, karena banyak sekali yang curhat, mungkin ke saya cerita bahwa banyak sekali para diecast yang baru, terutama dia merasa nggak pede mengenai hobi mereka, karena mungkin banyak orang beranggapan bahwa hobi diecast atau yang sering kita sebut sebagai orangnya diecaster itu kayak anak kecil, hobinya mainin mobil-mobilan kayak gini. Beli di Alfamart, Indomaret. Kadang ada beberapa yang mungkin malu untuk mengakuinya, mengumpet-umpetin dari teman-temannya gitu. Banyak banget, bahkan mungkin kayak sekelas anak-anak SMP, SMA pun, yang mungkin menurut saya sendiri sebagai orang yang udah dewasa juga masih menganggap itu sebagai anak-anak. Itu pun kadang ada merasa malu gitu untuk mengakui bahwa dia punya hobi ini. Dan kenapa sih kok harus malu gitu? Nah, ini saya jelaskan apa sih sebenarnya keuntungan dari hobi diecast ini, dan apa aja yang kita bisa didapatkan di situ. Oke, jadi sebelumnya saya bakalan sedikit cerita mengenai kapan dan kenapa saya menyukai dunia diecast ini. Jadi awalnya itu mungkin sudah sekitar setahun lebih yang lalu. Saya baru mengenal dunia diecast ini, terutama di skala 64. Awalnya ya cuma sekedar suka, iseng aja, lihat-lihat, dan akhirnya mulai dah keracunan. Dan saya sampai detik ini pun tidak pernah menyembunyikan hobi saya. Di kantor, di keluarga, dimanapun udah tahu bahwa saya menyukai mobil-mobilan ini dan mempunyai banyak koleksi ini mobil-mobil ini. Jadi ya buat saya, selama hobi saya tidak merugikan orang lain, ya buat apa saya harus malu mengakuinya. Kalau statement bahwa mobilan adalah untuk kalangan anak kecil aja, nah ini yang bakalan saya jelasin buat teman-teman mungkin yang masih awam, masih baru tentang dunia diecast. Jadi diecast, atau mungkin lebih banyak orang mungkin Hot Wheel gitu ya, lebih terkenal diecast itu adalah Hot Wheel. Mungkin orang bakalan berpikir bahwa ini hanya sekedar mainan anak kecil, mainan yang mungkin kekanak-kanakan. Tapi kalau kita bisa melihat dari sisi yang lainnya, keuntungan yang kita dapatkan dari hobi diecast ini banyak sekali. Justru ya, jujur aja, dari diecast ini yang mungkin menurut orang awam adalah sebuah mainan untuk anak-anak, justru yang main itu kebanyakan justru bukan anak-anak. Dan pernah saya bikin sebuah artikel, sebenarnya sebelum saya membuat channel ini, saya adalah seorang blogger dulunya, dan pernah menulis juga tentang koleksi ini. Dan saya nyebut bahwa diecast skala 4 terutama itu sebagai sebuah koleksinya para om-om yang menolak tua. Ya. Jadi di sini itu hobi ini adalah hobi yang mungkin segala umur, semua umur. Ya. Mulai dari yang kecil sampai yang udah dewasa, bahkan orang yang udah tua pun banyak yang menyukai tentang hobi ini. Jadi saya simpulkan, diecast ini bukanlah mainan hanya untuk anak-anak, jadi untuk semua umur. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih merasa minder, merasa malu, ya jangan malu lagi lah, karena diecast sendiri untuk segala umur gitu kan. Dan mungkin orang awam hanya melihat sebagai ini sebuah mainan, tapi di lain sisi saya bakal jelasin. Jadi keuntungan dari diecast itu apa aja sih, maksudnya yang ada di dalam dunia diecast ini ya, yang bisa kita dapatkan. Terutama gini, di dunia diecast sendiri saya banyak belajar tentang berbagai hal, tentang berbagai keahlian di sini. Terutama seperti pertama aja yang mudah, yaitu fotografi. Jadi di diecast sendiri kita banyak sekali dijumpai komunitas terutama fotografi ya, yang menghadirkan diecast sebagai objeknya ya. Seperti yang paling besar seperti Hot Wheel fotografi. Di situ banyak sekali fotografer yang handal, yang profesional juga, yang menggunakan diecast sebagai objeknya. Dan di situ juga banyak sekali ada kayak lomba-lombanya, ada komunitasnya, bahkan ada mungkin semacam kayak jambore secara nasionalnya, kumpul-kumpul setiap tahunnya di situ. Dan semuanya adalah orang-orang yang udah dewasa. Dan ya,
Dari situ kita bisa belajar tentang fotografi, bagaimana memotret sebuah objek yaitu diecast secara mungkin beberapa tema-temanya gitu. Kita bisa belajar, kreativitas kita bakalan diasah di situ. Oke, dari situlah kita satu, yaitu pertama kita bisa belajar fotografi dari situ. Dan kedua ada lagi yang namanya custom. Ya, custom itu adalah sebuah kegiatan di dunia diecast yang mana merubah sesuatu, yaitu diecast yang dari pabrikan aslinya itu dibuat sesuai dengan apa yang kehendak dari kita, yaitu kita bisa disebut kadang customizer. Dan di situ kreativitas kita hampir sama seperti fotografi juga, yaitu kita harus benar-benar kreatif untuk imajinasi kita, yaitu memberikan sentuhan kepada diecast yang bakalan kita custom ya, dimana sesuai dengan apa yang harus kita inginkan di situ. Dan dari custom ini juga bisa menghasilkan uang juga, yaitu pertama mulai dari lomba custom. Banyak sekali sekarang lomba custom ya, terutama yang terakhir seperti kayak di Gramedia sendiri sudah memfasilitasi untuk lomba-lomba custom diecast. Dan juga beberapa event-event lainnya seperti kayak Diecast Lisius yang kemarin, dan mungkin nantinya bakal ada event-event yang lainnya juga yang bahkan mungkin banyak sekali diikuti oleh para customizer diecast. Dan hadiahnya lumayan besar, jutaan om. Nah, jadi dari mainan ini bisa menghasilkan keuntungan, maksudnya menghasilkan uang dari sebuah kontes, yaitu dimana di sini adalah custom. Wow. Di lain itu juga ada yang namanya, mungkin kalau kita bisa jualan dari custom itu, kita bisa menghasilkan suatu karya yang bagus, pasti orang akan tertarik untuk membelinya. Dan bahkan banyak sekali orang-orang luar negeri yang menghargai hasil-hasil customizer dari orang Indonesia, dan harganya lumayan banget, tinggi banget. Dan itu juga pasti akan menghasilkan uang buat kita. Jadi intinya ini bukan hanya sekedar mainan, ini juga sebuah bisnis di sini. Dan di lain situ juga ada satu lagi yang namanya race ya, diecast race, atau mungkin di sini sebenarnya Hot Wheel ya, yang penting untuk race, Hot Wheel race, yaitu balapan. Wah, balapan ini mungkin banyak orang yang nggak tahu ya, karena saya sering banget ngobrol sama orang, Hot Wheel buat apa sih om? Maksudnya buat apa? Maksudnya ngumpulin Hot Wheel mainan itu buat apa sih? Saya bilang kadang kenanya itu buat balapan gitu. Loh, emang Hot Wheel bisa buat balapan? Ya, itu balapannya seperti apa? Gimana? Nah, saya mungkin jelasin di situ, ada tracknya segala macamnya. Banyak sekali event-event tentang balapan ya, dengan hadiah yang sangat banyak. Dan bahkan beberapa event-event seperti kayak terakhir di Indonesian Diecast Expo 2018 itu hadiahnya motor loh. Wow, keren juga kan? Itu jadi sebenarnya ini mungkin bukan bicara tentang secara uangnya, walaupun mungkin memang di diecast ini banyak sekali yang bisa dihasilkan secara materi ya. Tapi di lain sisi itu juga yang saya alami sendiri di dunia diecast ini, hobi diecast ini, setelah saya terjun di sini, saya mendapatkan banyak teman, banyak kenalan, dan dimanapun berada saya merasa bahwa saya punya banyak teman dimanapun. Saya sering sekali ke event-event, ketemu sama teman-teman dan yang lainnya, ngobrol tentang diecast, dan seru, dan itu sebuah pengalaman baru buat saya gitu kan. Banyak kita sharing-sharing informasi gitu kan. Dan bahkan beberapa saya sudah ketemu dengan beberapa kolektor-kolektor yang lainnya, dan juga di dunia YouTube ini sendiri, karena saya baru juga banyak sekali ketemu sama teman-teman dari YouTuber diecast yang lainnya juga. Dan itu sesuatu yang mungkin menurut saya tidak bisa dibeli dengan uang, sebuah pertemanan, sebuah silaturahmi yang bagus. Dan itu merupakan bonus kita di dunia hobi ini. Jadi sebenarnya bukan hanya di hobi diecast saja tentang sebuah pertemanan ini. Di hobi apapun pasti kita bakalan mendapatkan gitulah teman-teman yang sehobi dengan kita. Jadi jangan takutlah untuk mengakui bahwa kita seorang diecaster gitu. Karena selain secara finansial, maksudnya cara materi kita bisa dapatkan dari situ, bisnisnya kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang lain dari itu. Yaitu salah satunya adalah teman, dan juga mungkin dari YouTube ini pun saya banyak akhirnya ya dikenal sama teman-teman yang lainnya, dan beberapa ada yang pernah ngasih beberapa hadiah lah segala macamnya. Jadi dari situ pun akhirnya saya merasa bahwa
hobi ini, diecast ini adalah sebuah, saya menemukan passionnya di sini. Mungkin tidak saya temukan di beberapa hobi-hobi yang sebelumnya saya pernah lakukan ya. Jadi hobi ini membuat saya yakin bahwa passion saya adalah di sini gitu kan. Bahkan saya akhirnya sering searching, belajar tentang diecast, tentang Hot Wheels, tentang kemanapun, pokoknya tentang diecast saya mulai belajar semuanya, sejarahnya dan lain-lainnya. Dan buat saya sendiri banyak sekali kan yang DM juga, DM di Instagram terutama, yang mungkin yang baru-baru ya, banyak yang nanya, Om, koleksi yang bagus seperti apa, terus saya pengen koleksi, pengen yang bisa dijual lagi gitu kan, biasanya gitu kan, cara jualan diecast seperti apa. Jadi buat saya yang pertama adalah, kalau kalian pengen jualan sesuatu, pengen jualan, itu harus tahu dulu apa yang dijual. Jadi kalau bisa sih cobain dulu menjadi seorang kolektor, agar tahu tentang apa yang kita bakalan nanti kita kuasai. Itu kita harus mengoleksi dulu sesuatu yang kita sukai. Jadi hobi adalah sesuatu yang kita sukai ya. Jadi setelah kita mengoleksi, kita tahu tentang barangnya, nanti bakalan ketemu juga untuk jalannya kita memulai bisnis itu. Karena yang menyukai diecast bukan hanya kita, tuh banyak sekali orang di situ. Dan dari situlah kita bisa belajar tentang bisnis ya, tentang bisnis di hobi ini. Nah, dan itu tergantung om semua bakalan mulai dari mana tentang bisnis itu, mulai jualan apa, jualan diecastnya, jualan aksesoris dan lainnya. Buat saya sendiri banyak sih saya keuntungan dari diecast ini. Ya pertama mungkin ya jual beli lah diecast juga, terus saya juga beberapa kali ya bikin diorama diecast, itu bisa menghasilkan uang juga. Beberapa kali saya juga dapat ikut lomba balap, saya kemarin dapat lomba balap, hanya juara juga. Jadi kalau custom saya belum pernah, karena saya juga nggak ahli tentang custom, tapi saya suka lihat-lihatnya sih. Coba beberapa udah sering ya, maksudnya saya menghasilkan itu udah. Tapi buat saya itu adalah sebuah bonus sebenarnya dari hobi. Sesuatu yang menyenangkan dari hobi adalah ketika hobi kita menghasilkan uang, itu yang sebetulnya kita menyenangkan. Jadi mau tapi sebenarnya pada intinya adalah bukan tentang uangnya, tapi hobi itu adalah sebuah kesenangan. Jadi saat kita mendapatkan atau tidak mendapatkan uang itu, kita tetap senang kok, karena itu hobi kita gitu. Jadi tidak ngoyo, tidak stres gitu kan. Jadi hobi itu adalah sesuatu hal yang kita menyenangkan, dan bonusnya kalau kita mendapatkan uang, itu adalah bonus kita. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin masih merasa minder tentang hobi kalian tentang diecast, ya silakan buat share video ini, dan juga bisa mengedukasi teman-teman yang mungkin masih awam tentang diecast. Silakan tonton video ini, share semuanya, dan mungkin buat teman-teman semuanya silakan di komen alasan Om menyukai diecast itu karena apa gitu, karena apanya. Silakan di komen di bawah, dan terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, sama komen. Tetap keep hunting, dan salam diecaster. Bye bye. Terima kasih yang udah nonton video kali ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya, dijamin gratis. Nggak percaya, silakan ditekan aja. Oke, terima kasih, dan jangan lupa tetap keep hunting. Salam diecaster, bye bye.